Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 teori graf akan membawakan materi tentang pewarnaan sisi pada graf. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hefrilia Nur Afifa dengan NIM 212410102048. Yang kedua ada Cecilia Karunia Karen dengan NIM 212410102050. Yang ketiga ada Salsabila Laili dengan NIM 212410102054. Yang terakhir ada saya sendiri Zulfan Rizky Darussalam dengan NIM 212410102055. Berikut adalah tabel dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluannya, kedua ada pewarnaan sisi, ketiga ada teorema, yang keempat ada batas bawah dan atas bilangan kromatik, yang kelima ada bilangan kromatik. Pertama ada pendahuluan. Pewarnaan graf merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami constraint permasalahan. Yang selanjutnya terdapat 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul atau titik, kemudian pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Yang kedua ada pewarnaan sisi. Pengertian pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi atau edge coloring pada graf G adalah pemberian warna kepada sisi dari G sedemikian hingga tidak ada dua sisi yang bertetangga atau berujung pada satu titik yang sama, menerima warna yang sama. Secara mudah, sisi-sisi pada graf G dapat diberi warna yang berbeda sejumlah banyaknya sisi pada G. Namun pemberian warna dengan cara yang demikian tidak memberi solusi pada masalah optimasi, sehingga yang diinginkan merupakan banyaknya warna minimal yang dibutuhkan pada pewarnaan tersebut. Bilangan kromatik sisi atau edge chromatic number dari G dan dinotasikan dengan F aksen G adalah banyaknya warna minimal yang dibutuhkan untuk mewarnai sisi-sisi pada graf G. Bilangan kromatik sisi F aksen G sama dengan K mempunyai makna bahwa graf G dapat diwarnai sisinya dengan menggunakan warna K. Dengan menggunakan K warna. Tetapi tidak dapat diwarnai dengan menggunakan K-1 warna. Karena sesuai dengan penjelasan di awal tadi, bilangan kromatik ini merupakan warna paling sedikit yang dibutuhkan untuk mewarnai sisi dari graf G. Kemudian yang selanjutnya, pewarnaan sisi pada graf G juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, diberikan sebuah bilangan bulat K. Pewarnaan sisi-sisi K dari graf G adalah pemberian K warna pada sisi-sisi dari graf G. Sedemikian hingga setiap sisi mendapatkan salah satu dari K warna yang tersedia. Pewarnaan sisi pada graf G dikatakan pewarnaan sisi sempurna atau proper edge coloring dengan jika tidak ada dua sisi bertetangga yang mempunyai warna sama. Bilangan kromatik F aksen G dari graf G adalah bilangan bulat K terkecil sedemikian hingga graf G mempunyai pewarnaan sisi K sempurna. Berikut merupakan contoh dari pewarnaan sisi yang tidak sempurna. Ini merupakan pewarnaan sisi yang tidak sempurna karena terdapat sisi yang memiliki warna yang sama dengan sisi yang bertetangga memiliki warna yang sama. Kemudian di sini termasuk pewarnaan sisi yang sempurna, namun dalam jumlah warnanya ini bukan merupakan yang terkecil. Lalu yang di sini merupakan pewarnaan sisi sempurna karena dari jumlah warnanya ini merupakan warna paling minimum dan juga dari sisi-sisi yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Zulfan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema. Next. Nah, pada teorema pewarnaan sisi ini terdapat dua teorema, yaitu
phasing dan graf lengkap. Nah, pada phasing, untuk graf G nantinya akan berlaku derajat maksimal kurang dari sama dengan bilangan kromatik G kurang dari sama dengan delta G plus 1. Sedangkan untuk graf lengkap, itu untuk setiap graf lengkap, K indeks N itu berlaku X absen K indeks N sama dengan N-1. Itu jika N genap. Dan apabila N-nya ganjil, itu akan berlaku X absen K indeks N sama dengan N. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah batas bawah dan batas atas bilangan kromatik sisi. Next. Nah, batas bawah bilangan kromatik sisi dari sebuah graf G dengan mudah dapat ditentukan dengan cara memeriksa derajat terbesar dari titik-titik pada graf G. Derajat dari sebuah titik itu menunjukkan banyak sisi yang berujung pada titik tersebut. Sehingga titik yang memiliki derajat paling besar itu otomatis mempunyai sisi yang paling banyak berujung pada titik tersebut. Nah, dengan demikian, bilangan kromatik sisi pada sebuah graf harus lebih besar atau sama dengan derajat terbesar dari titik-titik pada graf G, yaitu jika delta merupakan derajat terbesar dari titik pada G, maka akan menjadi C-aksen G T delta. Sedangkan untuk batas atas bilangan kromatik sisi dari sebuah graf G diberikan oleh Fielding pada tahun 1964 dan Gupta pada tahun 1966. Nah, misalkan G merupakan graf sederhana. Jika delta adalah derajat terbesar dari titik pada G, maka C-aksen G kurang dari sama dengan delta plus 1. Nah, secara khusus untuk graf G yang teratur atau reguler berderajat K, teorema Fielding menjelaskan bahwa bilangan kromatik sisi dari graf reguler G adalah K atau K plus 1. Teorema ini memberi akibat bahwa graf kubik, yaitu graf reguler yang berderajat 3 memiliki bilangan kromatik sisi paling banyak. Contoh graf kubik dengan bilangan kromatik sisi yang berbeda, yaitu 3 dan 4, dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan graf prisma dan graf Petersen. Next. Oke, yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab yang kelima ini kita akan membahas mengenai bilangan kromatik sisi keluarga graf khusus. Next. Nah, yang pertama ini di sini ada pewarnaan sisi pada graf Sikel. Nah, jika kita memiliki sebuah graf Sikel dengan nama Cn, dengan N-nya ini lebih besar sama dengan 3, mempunyai bilangan kromatik sisi yang sama dengan bilangan kromatik titiknya, yaitu C dari Cn itu sama dengan 2 untuk yang graf Sikel dengan ordo genap dan juga 3 untuk graf Sikel dengan ordo ganjil. Nah, hal ini itu diperoleh dari pewarnaan titik dengan cara menukar titik-titiknya ini menjadi sisi dan sisi-sisinya itu menjadi titik. Nah, kemudian menggunakan warna titik-titiknya itu menjadi warna sisi. Nah, contohnya nih pada graf Sikel dengan ordo 5. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini kan graf Sikel dengan ordo 5, di mana bilangan kromatiknya itu ada 3. Nah, untuk pewarnaannya di sini ada pertama menggunakan 2 warna dulu ya. Ada biru, biru, dan merah. Jadi dibuat selang-seling dulu, karena di sini sudah ada warna biru dan di sini sudah ada warna merah, maka kita membutuhkan satu warna lagi supaya sisi yang ada pada graf tersebut itu yang bertetanggaan tidak memiliki warna yang sama. Nah, di sini kita menggunakan warna kuning. Nah, untuk yang selanjutnya ini pada graf Sikel dengan ordo genap. Nah, di sini saya mempunyai graf Sikel dengan ordo 6 dengan bilangan kromatik 2, di mana di sini ada warna biru dan merah. Jadi dibuat selang-seling biru, merah gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita beralih ke pewarnaan sisi pada graf roda. Nah,
pada graf roda ini pewarnaan sisinya itu sesuai dengan derajat tertinggi yang ada pada graf tersebut. Nah, derajat tertinggi pada graf tersebut ini kan berada pada titik pusat pada graf roda tersebut ya. Jadi, kita membutuhkan setidaknya N warna sesuai dengan titik yang ada, titik pusat yang menghubungkan di titik tepinya itu. Jadi, bilangan kromatiknya itu sesuai dengan titik tepi yang ada pada graf tersebut. Nah, jadi contohnya nih ya, kita memiliki graf roda dengan nama WN, dengan N-nya itu adalah titik tepinya ini. Jadi contohnya nih ada di gambar ini nih, titiknya ada 5. Jadi bilangan kromatiknya itu juga 5. Jadi kan karena WN sama dengan N ya, bilangan kromatiknya sesuai dengan titik tepinya itu. Jadi kalau dari gambar ini, bilangan kromatiknya itu ada 5. Nah, untuk pewarnaan sisinya itu diambil dari 3 warna yang telah tersedia. Jadi contohnya di gambar ini nih, kan ada warna merah, biru, kuning, hijau, dan juga coklat. Jadi pada pewarnaan yang di tepi-tepinya ini diambil dari 3 warna yang ada di sini. Nah, di sini kita ngambil warna merah, biru, sama kuning. Begitu pula untuk yang graf roda dengan ordo genap. Jadi bilangan kromatiknya ini kan ada 6 titik tepi ya. Jadi ada 6 bilangan kromatik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang selanjutnya nih, pewarnaan sisi graf 2 partisi lengkap. Sama sih, sama dengan pewarnaan sisi pada graf roda. Jadi, diambil dari derajat tertinggi yang ada pada graf tersebut. Nah, contohnya nih kita punya graf partisi lengkap dengan nama K, M, N. Dengan syarat M-nya itu lebih besar sama dengan N, dan juga N-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka bilangan kromatiknya itu M. Nah, jadi M itu adalah titik-titik yang ada di sebelah sini, dan M yang ada di sebelah sini. Nah, kalau dari gambar ini kan berarti K, 4, 3, dan bilangan kromatiknya adalah M. Berarti kan bilangan kromatiknya 4 ini. Nah, karena itu diambil dari titik-titik yang ada di sebelah sini. Kan derajat terbesarnya kan ada di titik-titik sebelah sini kan, yang menghubungkan ke keempat titik yang ada di sini nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, begitu pula juga untuk pewarnaan sisi pada graf pohon, juga diambil dari derajat tertinggi yang ada pada graf tersebut. Nah, contohnya nih di gambar ini nih, pada graf ini, derajat tertinggi ada pada di titik sini, yang menghubungkan ke 5 titik di bawahnya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang di titik ini kan cuma menghubungkan ke 2 titik ya, jadi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi, C dari kita pakai nama TN aja ya, pakai nama TN, maka bilangan kromatik dari graf ini adalah delta. Nah, delta itu adalah derajat tertinggi dari graf tersebut. Jadi di sini, untuk contohnya di sini itu adalah 5. Nah, yang selanjutnya pewarnaan sisi pada graf lengkap. Nah, pewarnaan sisi pada graf lengkap ini antara ordo ganjil dan ordo genap itu beda. Jadi yang pertama kita bahas yang ordo genap dulu nih. Jadi contoh kita memiliki graf lengkap dengan ordo genap dengan nama K2N. Nah, maka bilangan kromatiknya itu adalah 2N-1. Karena itu diambil dari satu titiknya, karena kan derajatnya pada graf lengkap itu kan sama aja ya. Jadi contoh nih ambil titik yang di sebelah sini. Nah, titik di sebelah sini kan pasti menghubungkan antara titik sini, 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 dan yang lainnya tuh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau yang untuk yang ganjil, contohnya nih kita punya graf lengkap dengan ordo ganjil dengan nama sama ya 2N, maka bilangan kromatiknya itu juga sama 2N. Jadi kayak gambar yang ada di sini nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Next. Untuk yang bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini untuk materi selanjutnya yaitu contoh soal dari penggunaan pewarnaan sisi pada graf X. Di sini saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu.
pada suatu universitas terdapat 13 fakultas yang membentuk tim untuk tanding dalam Laptor Cup tingkat universitas tersebut. 3 mahasiswa ini dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. 3 mahasiswa dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Grup 1 terdiri atas 7 tim dan grup 2 terdiri dari 6 tim. Setiap harinya pertandingan dilakukan dalam 2 kloter, yaitu pagi dan sore. Hasil pertandingan dalam satu grup harus berselang 1 hari dan pertandingan grup 2 harus lebih dulu diselesaikan dibandingkan dengan grup 1. Keterbatasan ini membuat penjadwalan pertandingan jadi sangat penting karena efektivitas penjadwalan mempengaruhi lamanya kompetisi ini berlangsung. Banyaknya tim yang bertanding dan pembagian menjadi 2 grup memungkinkan liga mahasiswa ini berlangsung lama. Semakin lama kompetisi berlangsung, maka semakin banyak dana yang dibutuhkan. Dengan aturan-aturan dan keterbatasan di atas, ketua pelaksana ingin mengetahui jumlah hari minimum yang mungkin untuk melaksanakan liga mahasiswa ini. Semakin sedikit hari pelaksanaan, maka akan sedikit pula jumlah pengeluaran. Di sini kami akan membuat langkah-langkah penyelesaian untuk pembuatan jadwal pertandingan sepak bola menggunakan pewarnaan sisi pada graf. Next. Nah, di sini untuk langkah penyelesaian yang pertama dan untuk langkah penyelesaian yang kedua yaitu pertama-tama harus mempresentasikan sistem pertandingan setengah kompetisi dengan menggambarkan graf terlebih dahulu. Kita misalkan untuk grup 1 yaitu dari fakultas A, B, C, D, E, F, G. Kemudian untuk grup 2 yaitu dari fakultas E, R, P, Q, R, S, T, U. Next. Nah, dari titik-titik tersebut tadi menandakan bahwa tim dan sisi dari pertandingan akan menghasilkan suatu jadwal pertandingan yang akan terjadi nanti. Untuk tahap ketiga yaitu kita mulai untuk penentuan jadwal bagi satu dulu. Di sini dikarenakan grup 1 merupakan grup ganjil, maka kita terapkan menggunakan rumus dari teorema graf lengkap tadi, di mana apabila n ganjil, maka menggunakan teorema bahwa jumlah n sama dengan 7. Di sini untuk tahap ketiga kita lakukan pewarnaan dari sisi luarnya terlebih dahulu. Dari setiap titik A ke titik B, B ke titik C, dan seterusnya, itu harus dilakukan pewarnaan dengan warna yang berbeda. Karena menurut pengertian dari pewarnaan sisi sendiri yaitu untuk pewarnaan setiap sisi, di mana sisi-sisi yang bertanggaan harus memiliki warna yang berbeda. Kemudian untuk tahap keempat yaitu pilih sisi yang sejajar dengan salah satu sisi terluar dan mewarnai dengan warna yang sama. Di sini seperti terlihat yaitu sisi C, sisi CG yang sejajar dengan garis DF. Kemudian dilanjutkan untuk tahap kelima, di mana dilakukan percobaan yang sama dengan mengambil garis-garis dari titik yang berbeda. Misal di sini ada titik AC, kemudian ada garis DF, kemudian BD, AE, AF, BE, serta AD dan GE. Kemudian dari pewarnaan sisi graf lengkap yang telah jadi ini dapat ditentukan berbagai jadwal pertandingan, di antaranya yaitu tim Fakultas A versus Fakultas B
Kemudian untuk fakultas B melawan fakultas C, fakultas C melawan fakultas D, kemudian fakultas D melawan fakultas E, kemudian fakultas E melawan fakultas F, kemudian fakultas B melawan fakultas D, kemudian fakultas A melawan fakultas G, fakultas C melawan fakultas G, fakultas A melawan fakultas D, kemudian fakultas B melawan fakultas E, fakultas C melawan fakultas F, fakultas D melawan fakultas G, fakultas A melawan fakultas E, fakultas B melawan fakultas F, fakultas D melawan fakultas F, kemudian fakultas E melawan fakultas G, fakultas A melawan fakultas F, fakultas B melawan fakultas G, fakultas A melawan fakultas C, fakultas F melawan fakultas G, dan yang terakhir yaitu fakultas C melawan fakultas E. Kemudian lanjut. Oke, kemudian di sini untuk grup 2, langkah pertama yaitu kita menghapus salah satu titik terlebih dahulu, yaitu titik T. Di sini kemudian untuk selanjutnya yaitu menambahkan kembali titik T dan melakukan proses pewarnaan sisi seperti sebelumnya. Di sini menggunakan teorema graf lengkap yang berlaku untuk N genap, yaitu pada teorema Kn sama dengan N-1. Di sini kan sebelumnya untuk titiknya terdapat 6 titik ya. Jadi untuk langkah pertama yang seperti pada langkah ke-6 tadi, kita harus menghilangkan satu titik terlebih dahulu, kemudian menambahkan kembali titik-titik tersebut. Setelah itu baru kita lakukan pewarnaan lengkapnya seperti pada tahap ke-8. Dan dari penjadwalan untuk grup kedua tadi dilakukan seperti cara yang sama seperti pemberian warna pada grup pertama. Dari pewarnaan kedua graf tersebut, kita sudah memperoleh jadwal untuk pertandingan grup 1 dan grup 2. Jadi berdasarkan kondisi yang diberikan, yaitu 1 hari pertandingan terdapat 2 kloter, yaitu pagi dan sore. Sehingga diperlukan 3 buah lapangan. Untuk hari pertandingan grup yang sama tidak dilakukan berturut-turut. Dan pertandingan grup 2 diselesaikan terlebih dahulu. Jadi diperoleh jadwal Liga Olahraga Mahasiswa. Untuk hari pertama, kloter pagi di lapangan 1 dilakukan pertandingan antara tim A dan tim B. Kemudian untuk kloter sore di lapangan 1 dilakukan pertandingan antara tim B dan tim C. Untuk kloter pagi lapangan 2 dilakukan pertandingan antara tim C dan tim G. Untuk kloter sore di lapangan 2 dilakukan pertandingan antara tim A dan tim D. Kemudian untuk kloter pagi di lapangan 3 dilakukan pertandingan antara tim D dan tim F. Untuk kloter sore di lapangan 3 dilakukan pertandingan antara tim E dan tim G. Dan untuk jadwal yang berikutnya menyesuaikan sesuai dari urutan jadwal yang sudah terbentuk sebelumnya. Jadi dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah hari pelaksanaan kompetisi Liga Olahraga Mahasiswa paling sedikit adalah 7 hari dengan menggunakan 3 lapangan. Next. Jadi sebelum saya tutup, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT yang kami buat. Untuk yang pertama yaitu poin pengertian pewarnaan sisi. Di sini pewarnaan sisi pada graf merupakan pemberian warna pada sisi graf sedemikian hingga tidak ada dua sisi yang bertetangga memiliki warna yang sama. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu pada pewarnaan sisi terdapat 2 teorema yang digunakan.
yaitu teorema Ising dan teorema graf lengkap. Kemudian untuk poin yang terakhir, untuk contoh implementasi yang bisa diterapkan menggunakan pewarnaan sisi pada graf, yaitu pada penentuan jadwal pertandingan sepak bola antara tim satu dan tim lainnya. Kemudian juga penentuan jadwal ini terdiri dari penentuan waktu dan tempat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.